Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Baru Tamam dalam program Ruang Publik Menyapa Dewan. Dan edisi Menyapa Dewan kali ini saya sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Tangerang. Dan kita akan bicara sosok atau profil nanti salah satu anggota Dewan. Dan kita juga nanti akan coba mengulas tentang fungsi dan peran anggota Dewan di Kabupaten Tangerang. Kita sapa aja ya secara langsung, ada di samping saya. Beliau adalah Bapak Hermawan Atmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya apa nih kalau Pak Haji nih? Ya mau apa Haji, mau abang, mau apa terserah. Karena dianggap lebih biar tua. suasananya nggak tegang dan lebih Oke, akrab. siap. Gitu kan. Jadi kalau misalnya familiar, kalau anggaplah kalau wartawan atau rekan-rekan biasa yang lebih muda daripada Pak, sebutan apa nih kalau apa aja? Apa aja saya. Apa mantap deh, saya panggil apa? Apa aja pokoknya Pak. Abah mendengar, saya mengikuti Abah dan beberapa kali saya juga baca di artikel, memang minim literasi tentang informasi tentang Abah, tapi paling tidak saya tahu persis Abah bergerak atau berangkat dari seorang kepala desa pada waktu itu. Betul. 2 periode jadi kepala desa. Udah jadi kepala desa dari tahun 2001 sampai tahun 2013. Oke, 2013. Dan Abah melenggang masuk ke kursi DPRD Kabupaten Tangerang. Sekarang posisinya di Komisi 2 begitu Komisi ya? 2. Dari fraksi Golkar. Fraksi Golkar. Wah, luar biasa Pak ya. Ya. Jadi apakah dianggap itu apa ya? Karena sangat rentannya dari lurah dulu atau jadi kepala desa terus jadi dewan begitu ya. Memang takdirnya begitu Pak. Abang merasa itu sebagai keajaiban atau gimana Pak? Kalau kita bicara takdir ya, ini rahasia Allah tentunya kan yang. Namun ada historis, ada sejarah dalam kehidupan saya ya. Karena kebetulan ya dulu masa penjajahan Belanda ya, itu kakek saya jadi lurah, jadi kepala desa waktu itu. Turun temurun berarti Sampai pada waktu itu beliau nyerah karena memang sudah terlalu lama menjabat kepala desa, hampir 36 tahun menjadi kepala desa di zaman itu. Oke. Bahkan beliau ya sudah tidak mau lagi menjabat kepala desa. Yang kemudian akhirnya diteruskan oleh bapak saya sendiri. Oke. Ayah dari saya. Bapak dulu sebelum. Dari bapak dulu sebelum tahun 67. 67. Sampai tahun 82 kalau tidak salah. 82. 67 sampai tahun 82. Kemudian ya almarhum bapak meninggal di tahun 84. Ya pada waktu itu baru saja selesai mencalonkan keponakannya, anak dari uas saya ya dalam dia terpilih menjadi kepala desa tahun 84 dan seterusnya. Kalau tidak salah masa waktu itu 8 tahun. 8 tahun periodenya cukup lama ya kalau cukup dulu ya. lama dulu mah. Terus selanjutnya ke apa lah? Itu sempat dijabat oleh pihak lain atau orang lain. Oke. Pernah ada jarak digantikan sekitar orang lain. Dari tahun sekian sampai tahun 2000. Pada waktu itu ya jujur karena memang udah nggak ada orang tua udah apa, saya didatengin oleh warga. Oke. Saya didatengin oleh Tujuannya apa tuh warga? Kenapa? Tujuannya apa tuh warga? Warga datang meminta saya untuk memimpin Tegalangus ya. Jadi berangkat dari keinginan warga ini ya menjalankan Bapak Kepala Desa waktu itu. Mereka datang di awal menyampaikan bahwa bla 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 untuk memimpin Tegalangus. Spontan saya jawab, saya duit dari mana? Karena memang kan udah nggak ada orang tua, udah nggak apa kan gitu. Tapi ibu waktu itu masih ada ya. Ketika saya jawab seperti itu, penolakan secara halus ya karena memang apapun dan bagaimanapun juga sebuah tujuan berjalan itu karena uang. Minggu kemudian datang lagi. Ada lagi warga? Datang lagi warga, tetap minta untuk memimpin Tegalangus. Entah mereka melihat dari apa dan bagaimana, kok kenapa ya saya yang sudah terang-terangan
tidak ada dana untuk mereka tetap datang lagi. Ya, saya sampaikan bahwa ya saya kondisi saya kayak gini. Apa adanya ya? Apa adanya, saya nggak ada uang, nggak ada apa, gitu. Ya udah, mereka bicara bahwa udah jangan pikirin uang. Pokoknya yang penting semua persyaratan lu sudah ikut aja. Dipenuhi. Nah, ini jangan pikirkan uang, apa memang sudah disiapkan uangnya waktu itu, Pak? Enggak, memang enggak, masyarakat yang ngomong kayak gitu. Masyarakat aja. Masyarakat Udah yang gerak aja dulu. Iya, gitu. jangan mikirin duit. Udah, kami bla bla bla, kami pengen Tegalangus ini ada perubahan. Karena pada waktu itu Desa Tegalangus, Desa IDT, Desa Tertinggal. Oh, desa statusnya. tertinggal. Oke. Karena di pelosok sana gitu ya. Datang kemudian, datang yang ketiga, ya mereka tetap meminta yang sama, ya saya jawab, ya oke lah kalau memang Encang-encang abang-abang ingin tetap saya untuk memimpin Tegalangus, ya saya masih ada satu orang tua saya, ibu saya. Kalau ibu saya memberikan restu, ibu saya mengizinkan, ya insya Allah. Jadi saya izin dulu sama ibu saya. Nah, kemudian di malam Jumat saya ke rumah ibu, ya biasa saya ziarah ke orang tua, ya kaki ibu saya cuci. Oke, sungkem ya. Ya sungkem saya, akhirnya saya minum, saya ngomong sama ibu apa adanya, bahwa ini saya diminta masyarakat untuk memimpin Tegalangus. Gimana menurut ibu? Ibu pun spontan. Lu duit dari mana? Ya kan? Sama pertanyaan. Iya. Terus? Kan karena memang pada waktu itu ibu sudah nggak lagi sama bapak, ya kan udah bisa. Spontan jawaban seperti itu, ya akhirnya kan kita kasih kabar lagi ke yang datang, yang minta, ya ibu saya belum setuju ke saya karena memang ini bicara uang, ya gimana ini, ya masyarakat seperti itu lagi, udah jangan mikirin uang, yang penting duduk aja pimpin Tegalangus, seperti itu, ya. Ya kemudian Calonkan. saya ini lagi bilang lagi ke ibu, iya. Bu, bla 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 bla, ya masyarakat tidak melihat uang. Apa benar? Gitu kata ibu. Ya kita coba aja, ya. Kalau memang yang penting mah ibu memberikan restu, ibu mendoakan semua, ya apa yang jadi prosesnya, ya. Ya nanti kita lihat benar enggak masyarakat tanpa uang, ya. Lalu kemudian, ya kita nurut apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kita daftar. Nah, pada waktu tahun itu, ya dulu belum ada bantuan yang namanya dari pemerintah. Untuk anggaran, iya, anggaran dana desa, dana desa atau anggaran calon kepala desa, tidak ada karena memang ya biasalah proses dalam kondisi pemerintah yang belum ke arah itu, ya. Ya kemudian ada yang namanya uang dapur, uang pendaftaran dulu mah tuh, yang dipertanggungjawabkan atau dibayar oleh beberapa pencalon. Waktu itu kalau tidak salah anggaran yang dikenakan untuk biaya pencalonan 30 juta. Kemudian ya digotong atau ini sama berlima pencalon, berempat pencalon. 30 dibagi berlima gitu. Sekian lah, gitu ya. Alhamdulillah dengan ya korek, ya alhamdulillah ya tanpa harus saya ceritakan duit dari mana itu, ya selesai lah, selesai. Nah, ketika selesai pendaftaran, saya berpikir ini bagaimana proses perjalanan berikutnya kan, ya kan. Aduh, tapi alhamdulillah masyarakat benar-benar membuktikan keinginannya. Masyarakat ada yang datang bawa kopi, bawa makanan, kopi gula apa segala, datang ke rumah. Jadi kau boleh diceritakan kalau misalkan ternyata dulu itu memang nggak siap sebenarnya. Ya karena memang secara keuangan juga finansial nggak menguni. Sama sekali. Tapi masyarakat berbondong-bondong datang, Bapak menjadi kepala desa. Jadi giro apa ya, semangat apa tuh, spirit apa yang dirasakan masyarakat supaya Abah nih, apa karena regenerasi dulu? Jadi saya melihat gini, ketika kakek dan bapak saya ya
Bapak saya dulu tuh benar-benar luar biasa terhadap masyarakat. Bahkan ada satu tanah peninggalan dari tuan tanah yang berstatus garapan dipertahankan oleh bapak saya untuk tetap diisi oleh masyarakat. Oh, okay. Ini yang luar biasa. Dan dulu itu kan ada yang namanya pajak yang anu itu almarhum luar biasa. Oke. Jadi sehingga mungkin dari berkacamata dari seperti itu, ya. Kenapa masyarakat minta agar saya yang untuk melanjutkan? Ya alhamdulillah, ya proses perjalanan waktu benar, ya ternyata masyarakat memang tanpa uang. Sama sekali saya nggak. Iya. Nggak keluar uang, mungkin 1001 atau jarang sekali atau langka sekali ya. Jadi seorang calon atau kandidat itu di level bawah tatanan kepala desa tidak menggunakan uang gitu. Betul. Asli Pak. Atau minim uang gitu. Iya, minim uang. Oke, berarti memang nilai sosial ini yang diciptakan sama leluhur Bapak atau Abah dulu ya. Jadi historisnya itu dibaca oleh masyarakat, direkam begitu ya, sehingga kayaknya layak nih generasinya berikutnya menduduki kursi kepala desa. Harapannya kan seperti itu, ya kan. Dulu bapaknya, kakeknya, bapaknya baik, bagus memimpin masyarakat ya. Masa sih anaknya enggak gitu kan? Kalau berkaca seperti itu, boleh nggak saya tarik ulur tentang politik praktis? Kalau misal ke dunia politik ada namanya oligarki atau politik dinasti. Kalau saya yang Abah terangkan tadi, apakah itu masuk kategori politik dinasti? Yang sehingga tapi kalau punya kualitas kan nonsen ya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Saya kira ya politik dinasti juga ya. Tapi memang apalah sebuah artinya politik dinasti kalau memang kinerja selama memimpin atau selama jadi kepala desa nilainya 0. Okay. Ya. Makanya ketika waktu itu tahun 2001 terjadi pemilihan ya dari saya berempat, ya saya sendiri dan 3 lawan saya, ya ini masyarakat benar-benar membuktikan dari 3 lawan saya suaranya digabung, ternyata saya masih punya kelebihan suara. Oke. Padahal wallahi saya boleh dibilang waktu itu calon kades yang kere. Ya. Ketika pemilihan selesai dan suara saya tertinggi, saya bukan bahagia, tapi saya menangis. Kenapa? Nggak percaya? Ya, bukan cuma tidak percaya. Berarti ini adalah sebuah kepercayaan yang harus saya jaga, yang saya harus emban. Bagaimana masyarakat percaya bahwa ini harus saya jaga nama baik keturunan kakek saya, nama baik bapak saya, ya, yang alhamdulillah kinerja saya, ya, bagaimana bisa merubah status desa Tegalangus dari desa tertinggal menjadi desa maju. Dan alhamdulillah itu terbukti semenjak Bapak menjabat alhamdulillah. 2001 saya mulai bebenah diri dari mulai pembangunan jalan, dari mulai PKK dan lain-lainnya. Saya sudah bebenah diri dan tahun 2023 saya diundang oleh Pak Ismet, waktu itu beliau masih bupati, saya ya, untuk mewakili Kabupaten Tangerang lomba P2 WKSS tingkat Provinsi Banten. Ya. Beliau mungkin selama saya bekerja menjadi kepala desa melihat ada perubahan itu ya, yang sampai akhirnya beliau mempercayakan saya atau desa Tegalangus mewakili Kabupaten Tangerang lomba P2 WKSS provinsi dan alhamdulillah kita juara umum. Waduh, juara umum. Itu tanpa terpikir ya waktu itu ya? Nggak kepikiran. Dan alhamdulillah dalam sejarah satu-satunya kepala desa yang pada saat itu yang diundang ke Istana Negara pada waktu itu presidennya Bu Megawati. Oke. Karena hasil dari tadi perlombaan itu ya. Dari perlombaan juara diundanglah ke istana begitu ya. Luar biasa ya. Itu jalan mulus begitu saja, nothing tulus ya, artinya Bapak bergerak seadanya, saya ingin membangun begitu ya, tanpa mempersiapkan, tapi ya Allah berkehendak lain, ternyata Bapak dimudahkan. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Oke. Sehingga Bapak dengan mudah melenggang ke Kabupaten Tangerang menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Nah ini juga sama, apakah ini gironya dari masyarakat bawah tadi meminta Bapak nyalon lagi di anggota Dewan? Ya, saya menyampaikan ke masyarakat bahwa ini aturan dari pemerintah, kepala desa hanya boleh menjabat 2 periode. Ya, saya minta izin,
minta restu, doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Karena memang ini saya masih punya kesempatan, saya bergabung di Golkar. Kira-kira kalau saya calon dewan didukung apa enggak? Ya alhamdulillah mereka antusias. Antusias. Luar biasa ya. Ya, Jadi itu amanah Pak, Ya. titipan gitu Pak ya. Iya. Dan sampai sekarang terpelihara begitu ya. Bahkan ini Sumbar terdengar bahwa Abah ini mau nyalon lagi di provinsi. Wah, tapi next itu ceritanya apa? Ya. Oke, berangkat jadi seorang anggota dewan. Ini masuk ke apa periode kedua berarti kan? Iya. Ini ketiga Abah loncat ke Ketiga provinsi. provinsi. Oh, tiga. Oke. Selama di kabupaten, persoalan apa sih yang Abah lihat potret di lapangan, khususnya di daerah dapil Abah sendiri ya? Apa sih serapan aspirasi yang biasa ditanyakan oleh masyarakat bawah? Ya banyak hal juga ya yang notabene memang mungkin dengan keterbatasan dan lain-lainnya ya, perihal soal sampah yang sekarang ini luar biasa ada di mana-mana ya, yang mengganggu sudut pandang kita ya, yang mengganggu arus lancarnya sungai atau dan lain-lainnya. Ini menjadi sebuah wacana yang memang luar biasa harus diselesaikannya. Bahkan kami sempat kerjasama dengan pihak Jakarta, orang Jakarta, insinyur untuk mengelola sampah tersebut. Ternyata tidak ada titik temu waktu itu. Ya. Kemudian ya baik tingkat pengangguran dan lain-lain lah. Seperti itu kan. Itu masih tetap menjadi persoalan. Menjadi persoalan di ya. Dan satu harapan saya ya mungkin adanya proses perubahan wilayah ya, dengan adanya bangunan-bangunan pabrik di Laksana, Kecamatan Pakuaji ya, di Kosambi ya. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah jawaban untuk masyarakat. Oh, sekarang udah mulai tumbuh Pak begitu ya. Tempat industri di sana, investasi sudah mulai berkembang. Ini kelihatan arahnya positif begitu ya di dapil Bapak ya. Oke, untuk Abah ini kan di Komisi 2 ini. Ini OPD-nya atau leading sektornya ke OPD seperti Dinkes gitu ya. Iya, betul. Dinas Pendidikan juga, Dinas Pendidikan. Berarti memang konsen ke layanan dasar begitu. Betul. Ini pernah ada polemik nggak sih justru di bawah sehingga layanan dasar tidak merasa terpenuhi? Kan ini kabupaten mengklaim bahwa itu sudah bagus, sudah optimal begitu. Ini Abah menilai seperti apa? Dalam proses perjalanan waktu ya biasalah kalau dalam kehidupan itu ada pro dan kontra, itu kehidupan namanya ya, relatif lah kalau kayak gitu. Tapi ya sejauh yang saya tahu ya, memang biasalah kalaupun ada letupan-letupan kecil ya, terutama terkait dengan pendidikan, mereka kan tidak paham adanya zonasi. Mereka yang ya masyarakat tuh taunya pragmatis ya. Tapi kalau terkait dengan kesehatan, pelayanan sudah baik, udah mulai membaik, sudah baik. Gitu, alhamdulillah dari warga yang memang ketika tidak punya BPJS, ketika BPJS tidak aktif, ya dibantu. Jadi kalau sampai sekarang Abah menilai pelayanan sudah maksimal, sudah ya, kalau maksimal belum, kalau optimal ya. Pelayanan optimal sudah. Tapi tentu Abah tadi bercerita bahwa optimalisasi pekerjaan eksekutif, apa regulasi gitu kan sudah cenderung lebih baik begitu. Tentu ada catatan dong Abah. Nggak mungkin semua sempurna. Betul. Yang fundamental menurut Abah nih, Kabupaten Tangerang kurangnya apa nih kira-kira? Ya, ini mungkin ya apa ya? Kalau kita bicara keluhan Kabupaten Tangerang sementara ini ya memang banyak infrastruktur yang belum sempurna untuk dibangun, ya, belum sempurna untuk dikerjakan ya, sehingga ya adanya keluhan masyarakat itu ya tentunya kan mempengaruhi kepada transportasi dan lain-lainnya, ekonomi juga kan, pertumbuhan ekonomi juga kan, gitu. Cuma ya memang resiko dari sebuah perkembangan wilayah itu yaitu betul. Ya. Gitu. Oke. Nah ini saya pernah menangkap pokok pikiran Abah ini. Abah kan lumayan kuat juga nih di daerah
sana ya. Saya sebut daerah apa? Utara apa daerah? Utara. Itu daerah kemasan lah, karena di sana ada PIK 2 gitu kan, ada Angkasa Pura, ada bla 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 ya. Betul. Nah, ini kalau orang menilai pasti itu potensial menjadi pundi-pundi PAD-nya Kabupaten Tangerang begitu kan. Apalagi zona sana zona yang subur lah begitu. Abah pernah saya singkat mungkin diskusi dengan orang lain dan mungkin itu cerita sama Abah juga bahwa Tangerang Raya ini kayak menarik begitu ya. Kalau menjadi pemekaran. Menarik untuk dibuktikan. Kita mungkin diskusi aja, diskusi ngayal-ngayal lah, atau diskusi seperti apa. Betul. Ini kalau Tangerang Raya benar dimekarkan, potensi apa yang bisa digali di sana? Saya pikir gini ya. Ini dampak dari sebuah proses perkembangan wilayah ya. Kita bahkan untuk Teluk Naga itu ya untuk Kabupaten Tangerang apa tuh ya, kota 1000 industri, bahkan mungkin 1500 industri. Diksinya begitu, kayak gitu ya kan. Betapa sayang kalau memang kita punya harapan untuk merubah wilayah kita sendiri ya, dalam tatanan ekonomi, dalam tatanan yang lain-lainnya ya. Kenapa tidak ya? Dampak dari ketika memang ini Allah mengizinkan, Allah mengabulkan, Allah meridhoi terjadi sebuah perubahan wilayah Tangerang Raya ya. Ini tentunya kan memudahkan akses semuanya. Industri, perumahan dan lainnya ya lebih terpusat dan terkontrol untuk wilayah kita sendiri. Seperti itu. Tersentralisasi ya. Semua kebutuhan ada di satu lokasi gitu ya. Seperti itu. Perlu atau tidak menurut Abah di era sekarang? Ya kalau soal perlu atau tidak kan kembali kepada situasi dan kondisi itu ya kan ya. Karena memang tidak semudah atau tidak segampang ketika kita ingin memekarkan diri ya, tentunya dengan harus perhitungan ini ya. Wabil khusus kepada PAD kan. Sudah seberapa jauh dukungan PAD-nya terhadap Tangerang Utara, terhadap Tangerang. Kalau Tangerang Raya mungkin udah boleh dibilang kuat lah karena memang ada Tangsel, ada kota, ya kan. Ini kalau untuk Tangerang Utara ya besar harapan saya ketika memang proyek dari PIK 2 ini berjalan ya, kenapa tidak? Iya. Besar harapan kita PIK 2 itu menjadi sebuah kota yang benar-benar modern. Iya, tapi semangat itu masih ada di benak Bapak ya? Ada. Ya sebagai orang utara ya harus punya semangat lah. Gitulah. Gitu kan. Betul. Nih, Abang kan suka bersentuhan dengan masyarakat. Memang kehendak masyarakat di bawah ini ingin seperti itu ya? Kalau masyarakat walaupun tidak seluruhnya, tapi berharap dampak dari terbentuknya sebuah Tangerang Raya, terbentuknya sebuah Tangerang Utara, kota Tangerang Utara. Ini kan dampak positifnya dari pelayanan, kedekatan, jangkauan dan lain-lainnya. Accessibility. Iya, PAD kita nggak harus kemana-mana, kita kelola untuk wilayah kita. Secara otonom Tangerang Raya seperti itu, ya? seperti begitu ya. Cuma nanti impactnya adalah daerah asal yang akan menjadi problem gitu ya, karena PAD kan semua hampir menguap di sana Pak ya? Iya. Gitu. Ya kan kalau itu kan dikelola oleh manajemen pemerintah daerah itu sendiri lah. Kita nggak perlu kayak seperti apa dari mana. Karena memang sayang kalau memang ini PIK 2 itu sudah terbentuk, PIK 2 ini sudah berdiri sempurna. Kalau ini tidak kita karyakan menjadi sebuah daerah otonomi, sayang. Betul. Itu harapan saya, bagaimana ini masyarakat ya bukan hanya bisa menikmati kebudayaan wilayah, kemudian pelayanan dan lain-lainnya, tapi menikmati dampak dari perkembangan wilayah itu sendiri. Karena sejauh ini harus muaranya ke Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Sebenarnya kalau dikelola secara mandiri, otonom itu udah luar biasa begitu. Seperti itu. Masyarakat bisa merasakan dampaknya langsung begitu. Siap. Kita bergeser nih karena terlalu panas bicara masalah itu gitu ya. Abah ini di kepartaian kan sebagai kader luar biasa nih. Mungkin sudah bertahun-tahun menjabat posisi di kepartaian.
dan cukup senior pula gitu kan, kalau saya perhatikan Abah ini. Nah, Abah melihat kecenderungan sekarang Abah di fraksi, apalagi di Partai Golkar ini, eskalasi partai ini Kabupaten Tangerang pernah dulu merajai lah begitu ya, waktu zamannya Ismet dan turun-menurun. Betul. Nah, seperti apa sih gambaran sekarang nih Golkar di mata Abah? Ya mungkin apa ya, saya tidak harus mengomentari dari kinerja partai itu sendiri ya. Memang ini dampak dari pusat, partai Golkar pusat juga adalah ke kita. Kalau kita mau bicara kinerja, ini saya melihat kinerja yang kurang untuk di bawah, kurang ke bawah. Oke, Ya. terus. Cuma memang itulah mungkin tugas-tugas kami ya di bawah untuk bagaimana menjaga Partai Golkar dicintai dan disukai oleh masyarakat. Ya. Alhamdulillah ya, kita program tahun ini 2023 itu saya lebih mengedepankan kepada persoalan bedah rumah dan yang lain-lainnya, karena memang ini loh, kita membuktikan Golkar peduli terhadap masyarakat. Golkar punya program untuk bedah rumah ke masyarakat. Alhamdulillah 70 unit rumah Sudah terrealisasi sudah terrealisasi. dari partai. Dari saya sendiri. Oke. Dari Tapi ya membawa nama besar aspirasi partai. kita sendiri. Oke, dan cukup banyak kursi juga kan di kedewanan gitu ya, Iya. Partai Golkar ya. Jadi semua pokok pikiran bisa tertuangkan karena secara akumulasi, kolegia, partai cukup menguasai begitu. Dan Anda optimis nggak untuk pemilu yang akan datang di Partai Golkar nih, kalau di wilayah Bapak sendiri di Kabupaten Tangerang? Kalau bicara optimis, manusia harus punya rasa optimis ya, bahwa gue harus mencapai, gue harus menang, seperti itu ya. Tapi lagi-lagi dibarengi oleh sejauh mana kita dekat dengan masyarakat, sejauh mana kita memberikan satu pengetahuan kepada masyarakat, karena memang ini kan tidak beda dengan pemilu 2019 kan, Betul, ya, betul. karena memang masih lima kartu suara. Betul. Ya presiden, DPD, DPRD, DPR RI, iya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ya. Kemarin banyak juga masyarakat yang boleh dibilang kemarin itu kita cuma sekian puluh persen lah, tidak sampai 80%, 70%, karena memang itu tadi. Cuma memang tidak segampang dan kita semudah juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Oh ini loh begini loh, begini. Iya. Tapi inilah di menghadapi tahun politik ya seperti ini. Gitu. Ini kenyataannya seperti itu. Gitu. Siap, Kita kan menjaga juga margin errornya. Ya kan? Kemarin saya pikir saya akan tercapai lah di angka 15.000 suara. Ya ternyata cuma hanya 12.000. 12.000, miss 3.000-an berarti ya. Tapi nanti eskalasinya di provinsi tentu lebih banyak. Lebih banyak, lebih luas, lebih banyak, lebih gitu kan. Betul. Jadi menarik. Sebenarnya pembahasan kita ingin lebih panjang ini, apalagi saya ingin penasaran Abah melenggang ke DPRD Provinsi Banten. Harapan saya sih besar ya Abah bisa di posisi apalagi kan suara dari bawah. Jadi gini ya, mungkin kalau kita bilang ini jalan dari Allah ya, yang memang tadinya saya juga udah menyatakan diri ke Ketua DPD Pak Haji Mat Romli untuk istirahat ya, karena 2 periode jadi kepala desa, 2 periode jadi anggota DPRD ya pengen istirahat, pengen tawadhu, pengen tawakal tuilolo. Ternyata beliau tidak menginginkan saya istirahat, beliau tetap menginginkan untuk lanjut demi menjaga suara partai dan partai. Ya, karena suara partai penting. Ya udah, makanya ketika saya waktu itu nggak mengurus, ketika dibuka pendaftaran tanggal 5 Mei sampai tanggal 14 Mei itu saya nggak ngurus karena saya pikir saya mau istirahat. Ternyata beliau tidak menghendaki saya istirahat dan harus lanjut. Ya Bismillah. Nawa itu ya udah, nawa itu loh. Seperti itu. Sebenarnya sudah pengen berhenti ya Pak? Sudah pengen berhenti. Sudah pengen tawadhu ya. Tapi kayaknya masih segan, masih prima nih Abah. Ya. Abah harus mewujudkan aspirasi masyarakat. Kita memang sekarang ini dituntut untuk bagaimana bisa menjaga dan mempertahankan suara Golkar ya, apalagi sekarang saya tingkat provinsi yang luar biasa ya, bagaimana masyarakat
bisa ikut simpati, menjadi simpatisan partai Golkar. Seperti itu. Karena pemilu sekarang lebih krusial sebenarnya gitu ya. Siap Abah, terima kasih banyak 30 menit kita diskusi tadi panjang lebar dan nanti insya Allah lah next session atau nanti di provinsi bisa berjumpa lagi kita. Amin. Abah saya tutup dulu ya. Siap. Pemirsa program Ruang Publik di Menyapa Dewan kali ini ya berkesan dan bermakna. Mudah-mudahan kita ketemu di session berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Badrul Tamam, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu.